Semoga kalian semua selalu dalam keadaan terbaik, diberikan kelancaran dalam segala urusan, dan hati yang tenang menghadapi hidup. Ngomong-ngomong, pernah nggak sih kalian merasa hidup ini kayak nggak adil? Kayak kenapa hidup orang lain kelihatan lebih mudah, lebih lancar, lebih enak? Kita udah berusaha, tapi kok tetap terasa berat? Lalu, apakah benar hidup mereka semudah itu, atau cuma kita aja yang melihatnya begitu? Nah, di pertemuan kali ini, kita bakal bahas satu persatu, bukan buat cari pembenaran, tapi biar kita bisa melihat semuanya dengan perspektif yang lebih jernih. Baiklah, sebelum kita mulai, silakan siapkan kopi, teh, atau cemilan favorit kalian. Santai aja, biar ngobrol kita kali ini nggak tegang. Para penonton yang terhormat, mari kita mulai pembahasan ini satu persatu. Pernah nggak sih, kepikiran, kenapa hidup orang lain kayaknya jauh lebih gampang? Kayak, kok dia lancar banget sih? Dapat kerja enak, pasangan romantis, bisnisnya laris, wajahnya cerah, tubuhnya ideal, dan apapun yang dia sentuh kayaknya berubah jadi emas. Sementara kita, rasanya tiap hari penuh drama. Baru bangun tidur aja udah kena masalah, alarm nggak bunyi, telat kerja, tugas numpuk, motor mogok, dan saldo rekening yang makin lama makin miris. Jujur aja, pasti ada momen di mana kita ngerasa gitu. Lihat teman lama yang tiba-tiba sukses, mantan yang sekarang udah sama pasangan baru yang lebih dari kita, atau orang yang kelihatannya hidup tanpa beban. Rasanya kayak semesta nggak adil. Kok bisa sih dia enak banget, sementara gue jungkir balik? Tapi, apa ya hidup mereka benar-benar semulus yang kita lihat? Atau kita cuma lihat bagian yang mereka tampilkan? Kenapa kita merasa hidup orang lain lebih gampang? Oke, coba kita pelan-pelan. Kenapa kita selalu merasa hidup orang lain lebih mudah? Ada beberapa alasan yang sebenarnya nggak kita sadari, tapi efeknya besar banget. 1. Kita cuma lihat hasil, bukan proses. Pernah nggak sih, lihat orang yang tiba-tiba viral dan sukses? Kayaknya instan banget. Hari ini belum ada siapa-siapa, besok udah kaya raya. Kita lihat mereka di titik puncak, tapi kita nggak pernah tahu seberapa berat perjalanan yang mereka lewatin. Ini kayak gunung es. Yang kelihatan di permukaan cuma bagian kecil, padahal di bawahnya ada bongkahan besar yang tersembunyi. Nah, kehidupan orang lain juga begitu. Yang kita lihat hanyalah bagian yang mereka tunjukin. Kita nggak lihat ketika mereka begadang bertahun-tahun buat belajar, gagal berkali-kali, dihina, ditolak, atau hampir nyerah. Misalnya, lihat YouTuber terkenal yang sekarang udah punya jutaan subscriber. Kita bisa mikir, wah, enak banget ya jadi dia, kerja cuma bikin video, duit ngalir terus. Tapi kita lupa, dulu dia mungkin mulai dari nol, videonya sepi penonton, dihujat, bahkan mungkin pernah hampir menyerah. Jadi, kalau kita cuma lihat hasil akhirnya, ya wajar kalau rasanya kayak nggak adil. 2. Media sosial itu penuh editan. Jujur aja, kita semua tahu kalau media sosial itu penuh filter, tapi tetap aja sering ketipu. Kita lihat orang upload foto liburan ke luar negeri, makan di restoran mahal, beli barang branded, atau tunjukin gaya hidup mewah. Kita jadi mikir, kok dia enak banget sih hidupnya? Tapi coba pikir, apa mereka bakal nunjukin sisi susahnya? Jarang banget kan orang upload momen mereka lagi stres, bingung bayar cicilan, atau nangis sendirian di kamar. Yang mereka tunjukin cuma highlight terbaik dalam hidup mereka. Analogi gampangnya, kayak lihat trailer film. Trailernya keren banget, penuh aksi, efek visualnya gila-gilaan, ceritanya seru. Tapi pas nonton filmnya, ternyata biasa aja, malah kadang membosankan. Begitu juga hidup orang lain yang kita lihat di media sosial. Kita cuma lihat potongan terbaiknya, tapi nggak lihat keseluruhan ceritanya. 3. Kita sering bandingin, dalam, kita dengan, luar, orang lain. Pernah nggak sih, ada hari di mana kita ngerasa down banget? Ngerasa capek, nggak berharga, dan kayak nggak ada perkembangan. Terus di saat yang sama, kita lihat orang lain di media sosial yang kelihatan bahagia, produktif, dan sukses. Hasilnya, kita jadi makin down. Kenapa? Karena kita lagi bandingin perasaan dan struggle kita yang paling dalam, dengan tampilan luar orang lain yang paling sempurna. Kita tahu betul apa aja yang kita hadapi, ketakutan, kegagalan, kekurangan, rasa insecure. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya orang lain rasakan.
Kita cuma lihat apa yang mereka tunjukkan. Ini kayak lagi nonton pertunjukan sulap. Kita lihat pesulap melakukan trik yang bikin kita terheran-heran, tapi kita nggak lihat proses di baliknya, bagaimana dia latihan bertahun-tahun, bagaimana dia menyiapkan ilusi itu. Kita cuma lihat keajaibannya, bukan kerja kerasnya. Sama kayak hidup. Kita cuma lihat pertunjukan orang lain, tanpa tahu realita di baliknya. Jadi, apakah hidup kita memang lebih sulit? Nah, ini yang menarik. Sebenarnya, hidup kita nggak lebih sulit dari hidup orang lain. Yang terjadi adalah kita terlalu fokus pada kesulitan kita sendiri, dan nggak melihat kesulitan mereka. Semua orang punya masalah. Orang kaya punya masalah. Orang terkenal punya masalah. Bahkan orang yang kelihatan bahagia banget pun, pasti ada bebannya sendiri. Bedanya, kita nggak melihat itu. Coba deh ingat-ingat, ada nggak teman kita yang dulu kita kira hidupnya enak, tapi pas kita kenal lebih dekat, ternyata dia juga punya banyak beban? Karena gini, semakin dekat kita dengan seseorang, semakin kita sadar kalau mereka juga manusia biasa. Mereka juga punya hari-hari buruk, ketakutan, dan perjuangan. Cuma, kita nggak bisa lihat itu kalau kita hanya melihat mereka dari jauh. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita udah sadar bahwa hidup orang lain nggak semudah yang kita bayangkan, terus gimana? 1. Berhenti bandingin hidup kita sama orang lain. Percuma. Setiap orang punya perjalanan masing-masing. Fokus aja sama jalan kita sendiri. 2. Sadari bahwa semua orang punya perjuangannya sendiri. Jangan tertipu sama tampilan luar. Apa yang terlihat enak, belum tentu seenak itu. 3. Kurangi konsumsi media sosial kalau mulai merasa down. Kalau melihat pencapaian orang lain bikin kita sedih, mungkin saatnya istirahat sejenak dan fokus ke diri sendiri. 4. Latih rasa syukur. Hidup kita mungkin gak sempurna, tapi pasti ada hal yang bisa kita syukuri. Fokus pada apa yang kita punya, bukan apa yang kita rasa kurang. Dan yang paling penting, nikmati perjalanan kita sendiri. Karena kalau kita terus sibuk lihat orang lain, kita bakal lupa menikmati hidup kita sendiri. Setuju nggak? Atau pernah nggak merasa seperti ini? Coba cerita di kolom komentar, siapa tahu pengalaman kalian bisa menginspirasi orang lain juga. Perspektif yang menipu. Kita lanjut. Setelah tadi kita bahas kenapa hidup orang lain kelihatan lebih mudah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam, perspektif. Karena seringkali, bukan hidup kita yang lebih sulit, tapi cara kita melihatnya yang bikin terasa lebih berat. Sederhananya begini, kalau kita pakai kacamata yang buram, pemandangan paling indah pun bakal kelihatan suram. Nah, banyak dari kita yang gak sadar kalau kita lagi pakai kacamata buram, saat melihat hidup sendiri dan membandingkannya dengan orang lain. Jadi, mari kita bongkar lebih dalam. 1. Kita selalu fokus pada kekurangan diri sendiri. Pernah gak sih, merasa kayak orang paling sial sedunia? Lihat orang lain sukses, kita malah ngerasa gagal. Lihat orang lain bahagia, kita jadi makin sadar kalau hidup kita banyak kurangnya. Masalahnya bukan karena kita benar-benar lebih susah dari mereka. Tapi karena kita lebih banyak melihat kekurangan diri sendiri daripada kelebihan yang kita punya. Contohnya gini, bayangin ada dua orang. Yang satu punya bakat luar biasa dalam menggambar, tapi dia selalu merasa kurang pintar dalam matematika. Yang satu lagi jago matematika, tapi nggak bisa menggambar sama sekali. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah sibuk membandingkan dirinya dengan yang lain. Si pelukis iri sama si jago matematika, dan si jago matematika iri sama si pelukis. Padahal kalau mereka sadar, mereka punya sesuatu yang unik dan berharga. Kita pun sering begitu. Kita terlalu fokus pada apa yang kita nggak punya, sampai lupa menghargai apa yang kita miliki. 2. Hidup itu kayak panggung, kita cuma lihat apa yang ditampilkan. Pernah dengar istilah, panggung dan belakang layar? Kalau kita nonton konser, yang kita lihat di atas panggung adalah penyanyi yang penuh percaya diri, lighting keren, suara merdu, dan pertunjukan yang sempurna. Kita nggak lihat persiapan mereka, latihan berbulan-bulan, kecemasan sebelum naik panggung, dan mungkin juga kegagalan-kegagalan sebelum jadi bintang besar. Hidup pun begitu. Kita cuma melihat panggung orang lain, bagian yang mereka ingin tunjukkan. Kita lihat teman kita selalu posting jalan-jalan, makan di restoran mewah, dan punya pasangan romantis.
Kita pikir, wah, enak banget hidupnya. Tapi yang nggak kita lihat adalah, mungkin dia kerja lembur tiap malam buat bisa liburan. Mungkin dia punya masalah keluarga yang nggak pernah dia ceritakan. Mungkin dia sering merasa kesepian walaupun punya banyak teman. Singkatnya, kita cuma lihat highlight terbaik mereka, bukan keseluruhan hidupnya. 3. Efek media sosial, ilusi kebahagiaan. Sosial media itu tempatnya ilusi. Kita tahu ini, tapi tetap aja sering ketipu. Misalnya, kita lihat orang yang kelihatan selalu bahagia. Tiap hari upload foto senyum, makan enak, jalan-jalan, dan selalu punya cerita seru. Kita jadi mikir, kok dia hidupnya enak banget? Gue kapan? Padahal, apakah benar dia sebahagia itu? Seringkali, orang yang kelihatan paling bahagia di media sosial, justru yang paling kesepian di dunia nyata. Kenapa? Karena media sosial cuma nunjukin apa yang ingin kita tunjukkan, bukan kenyataan yang sebenarnya. Ada orang yang rajin upload kemesraan sama pasangannya, tapi di balik layar sering bertengkar. Ada yang sering pamer sukses, padahal sedang berjuang menghadapi kegagalan yang gak diceritakan. Ada yang kelihatannya selalu ceria, tapi mungkin sedang melawan depresi. Jadi, kalau kita sering ngerasa hidup kita lebih buruk karena melihat media sosial, mungkin saatnya kita kurangi melihat layar dan mulai fokus ke dunia nyata. 4. Kita menganggap hidup itu lomba, padahal bukan. Kenapa kita sering merasa tertinggal? Karena kita sering melihat hidup sebagai perlombaan. Kok dia udah nikah, gue masih sendiri? Kok dia udah sukses, gue masih gini-gini aja? Kok dia udah punya rumah, gue masih ngontrak? Masalahnya, hidup bukan lomba lari. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Ada yang cepat sukses, ada yang butuh waktu lebih lama. Ada yang menikah muda, ada yang baru menemukan jodohnya di usia 40. Dan yang lebih penting, semua orang punya definisi sukses yang berbeda. Ada yang merasa sukses kalau punya banyak uang, ada yang merasa sukses kalau bisa hidup tenang tanpa tekanan. Jadi, kenapa kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain, kalau jalannya aja beda? 5. Kita meremehkan hal-hal kecil yang berarti. Seringkali, kita terlalu sibuk melihat pencapaian besar orang lain, sampai lupa menghargai hal-hal kecil dalam hidup kita sendiri. Misalnya, kita iri lihat teman yang sukses punya bisnis besar. Kita sibuk mikirin kenapa kita nggak bisa seperti dia, sampai lupa mensyukuri hal-hal sederhana yang kita punya, keluarga yang sayang, teman yang peduli, atau bahkan sekadar bisa menikmati secangkir kopi di pagi hari. Kebahagiaan sebenarnya nggak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang, justru ada di momen-momen kecil yang kita sering abaikan. Bagaimana mengubah perspektif? Sekarang, kita tahu bahwa perasaan, hidup orang lain lebih mudah, itu sebenarnya cuma ilusi. Jadi, gimana cara kita mengubah perspektif supaya nggak terus-menerus merasa tertinggal? 1. Sadari bahwa semua orang punya perjuangan sendiri. Kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang mereka alami. Jadi, jangan gampang menganggap hidup mereka lebih enak dari kita. 2. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang punya perjalanan yang berbeda. Nggak ada gunanya membandingkan diri kita dengan orang lain yang hidupnya punya cerita berbeda. 3. Kurangi konsumsi media sosial kalau bikin kita insecure. Kadang, yang kita lihat di sana bukan kenyataan, tapi versi terbaik yang mereka ingin tunjukkan. 4. Latih diri untuk mensyukuri hal-hal kecil. Jangan cuma fokus pada apa yang belum kita capai. Hargai hal-hal sederhana yang sudah kita miliki. 5. Nikmati perjalanan sendiri. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sukses, tapi tentang bagaimana kita menikmati setiap langkahnya. Pernah nggak kita ngerasa bahwa ketika kita terlalu fokus melihat ke depan, kita lupa menikmati apa yang ada di sekitar? Mungkin saatnya kita berhenti sejenak, menarik napas, dan melihat hidup dengan perspektif yang lebih jernih. Karena bisa jadi, kita nggak kekurangan apa-apa, kita hanya belum menyadarinya. Gimana menurut kalian? Pernah nggak merasa tertipu oleh perspektif sendiri? Coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu, cerita kalian bisa membantu orang lain melihat hidup dengan cara yang lebih baik. Lalu, gimana? Oke, kita udah bahas kenapa hidup orang lain kelihatan lebih mudah dan gimana perspektif kita sering menipu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita udah sadar tentang semua itu, lalu kita harus gimana? Karena gini, sadar aja nggak cukup.
Kalau kita cuma tahu bahwa hidup orang lain gak seindah yang terlihat tapi kita tetap merasa kurang, tetap banding-bandingin diri, tetap insecure, yang gak ada yang berubah. Nah, di bagian ini, kita bakal bahas langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih bahagia dengan hidup sendiri tanpa sibuk mikirin hidup orang lain. Siap? Yuk, kita bahas. 1. Stop bandingin diri sendiri dengan orang lain. Ini langkah pertama dan yang paling penting. Kita harus sadar bahwa setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Ada yang sukses di usia muda, ada yang baru menemukan jalan hidupnya di usia 40. Ada yang menikah cepat, ada yang lebih menikmati hidup sendiri dulu. Dan itu semua nggak masalah. Masalahnya, kita hidup di era di mana kita bisa tahu update kehidupan orang lain setiap saat. Kita buka Instagram, ada yang pamer liburan. Scroll TikTok, ada yang cerita penghasilan ratusan juta. Lihat WhatsApp, ada teman yang update pencapaian baru. Kalau kita terus bandingin hidup kita dengan mereka, ya pasti rasanya kita nggak ada apa-apanya. Padahal, kita nggak pernah tahu perjuangan di balik pencapaian mereka. Jadi, kalau kita sering merasa tertinggal karena melihat pencapaian orang lain, coba lakukan hal ini. 1. Kurangi konsumsi media sosial. Kalau kita sering ngerasa insecure setiap kali buka Instagram, mungkin itu tanda kita harus detox dulu. 2. Ubah cara pandang. Daripada iri, jadikan pencapaian orang lain sebagai inspirasi. Kalau mereka bisa sukses, kita juga bisa. Tapi dengan cara kita sendiri. 3. Fokus pada progres diri sendiri. Bandingin diri kita bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita yang kemarin. Udah ada perkembangan apa? Udah belajar apa? Karena pada akhirnya, yang lebih penting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa jauh kita berkembang. 2. Belajar menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Salah satu alasan kenapa kita sering merasa hidup kita lebih sulit adalah karena kita terlalu fokus pada kekurangan sendiri. Kita lihat orang lain sukses di bidang tertentu, terus kita merasa gagal karena nggak bisa seperti mereka. Padahal, kita mungkin punya kelebihan di bidang lain. Misalnya, ada orang yang jago bisnis dan bisa menghasilkan banyak uang. Kita lihat dia, terus kita merasa minder karena kita nggak punya bisnis sendiri. Tapi, bisa jadi kita punya hal lain yang nggak dia punya, misalnya, kita punya hubungan keluarga yang harmonis, atau kita punya waktu lebih banyak buat menikmati hidup. Jadi, cara mengatasinya adalah dengan belajar menerima diri sendiri. 1. Kenali kelebihan dan kekurangan kita. Setiap orang punya sesuatu yang unik. Cari tahu apa yang jadi kekuatan kita dan maksimalkan itu. 2. Jangan berharap jadi sempurna. Kita nggak akan pernah bisa jadi sempurna dalam segala hal. Yang penting, kita terus berkembang. 3. Berhenti menyesali apa yang nggak kita punya. Fokus pada apa yang ada di depan kita, bukan yang kita rasa kurang. Saat kita bisa menerima diri sendiri, kita akan lebih tenang dan gak gampang terpengaruh oleh pencapaian orang lain. 4. Ubah cara kita melihat kehidupan. Seringkali, kita merasa hidup kita lebih sulit karena kita melihatnya dengan cara yang salah. Coba pikir, kita sering gak sadar kalau selama ini kita hanya fokus pada hal-hal yang gak kita miliki. Kita lihat orang lain punya ini itu, terus kita merasa kekurangan. Padahal, kita juga punya banyak hal yang mungkin mereka nggak punya. Makanya, penting banget buat mengubah cara kita melihat hidup. 1. Sadari bahwa kebahagiaan datang dari cara kita melihat hidup, bukan dari apa yang kita miliki. Kita bisa punya segalanya tapi tetap merasa kosong. Sebaliknya, kita bisa punya sedikit tapi merasa damai. 2. Berhenti menunda kebahagiaan. Jangan tunggu sukses dulu baru bahagia. Cari kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. 3. Ciptakan kebahagiaan sendiri. Jangan bergantung pada orang lain atau pencapaian tertentu untuk merasa bahagia. Cari hal-hal yang benar-benar membuat kita menikmati hidup. Pilihan ada di tangan kita. Pada akhirnya, hidup itu soal cara kita melihatnya. Kalau kita terus melihat ke atas dan membandingkan diri dengan orang lain, kita akan selalu merasa kurang. Tapi kalau kita belajar menghargai perjalanan sendiri, kita akan lebih tenang dan bahagia. Jadi, sekarang pilihan ada di tangan kita. Mau terus sibuk membandingkan hidup dengan orang lain? Atau mau mulai fokus menikmati perjalanan sendiri? Gimana menurut kalian? Apa ada hal dari pembahasan ini yang bikin kalian sadar sesuatu?
Yuk, ceritain pengalaman kalian di komentar.